Bye. Woi. Bye, ayo. Oh, wis ah. Oh, wis ikon. Oke. Hai teman-teman, kembali lagi di channel Suka Review Auto. Yo. Kali ini kita akan membahas mobil mewah pada zamannya. Kalau untuk saat ini sih bisa dibilang bahan buat memikat wanita ya. Penasaran? Sebentar. Jangan lupa subscribe channel kita. Oke? Tunggu. Kita intip mobilnya. Ini kan BMW E39528i tahun 98 ya. Halo teman-teman, kembali lagi di Suka Review Auto. Kali ini kita akan membahas sebuah mobil BMW E39. Untuk mempersingkat waktu, kita panggil aja sang owner, Mas Ade. Monggo Mas. Gimana kabarnya Mas Ade? Baik saja. Nah, ini Rek, pemilik dari BMW E39 yang ada di belakang ini. Gimana Mas kabarnya Mas? Baik? Baik, alhamdulillah baik. Selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Iya. Terima kasih loh Mas udah diberi waktu sama dipinjami mobilnya untuk kita review. Meluangkan waktunya. Saya ya terima kasih. Oke Mas, nggak usah lama-lama lagi. Oke Mas, tolong dijelasin singkat tentang BMW E39 ini Mas. Ini kan BMW E39528i tahun 98 ya. Oh 98. 98. Jadi kalau dibilang mobil tua, ya tua. Dibilang mobil agak muda juga. Ya agak muda, soalnya kan 98 kan tahun-tahun tahun-tahun apa namanya, mau peralihan ke masa 2000. Oke. 2000-an gitu. Toh ya 98 sama yang 2000 ke atas nggak terlalu beda jauh lah. Ini kan lebih kayak, kalau saya sih senengnya kenapa milih E39528i yang tahun 98 ini, kesannya lebih kayak elegan lah. Karena dia kan mobil, dibilang mobil tua ya mobil tua atau pasti kan. Cuma lebih elegan lah. Saya seneng, saya nyarinya elegannya. Itu tadi. Kalau untuk mesin BMW ini mengusung mesin apa Mas? Berapa cc? Bisa dijelaskan? Ini kalau buat cc-nya 2800. Kalau buat kode mesinnya M52 B28. Oke. Ya, kalau menurut saya sih dengan mobil cc segitu ya. Biasanya kan kalau mobil Eropa udah biasa lah ya, mesin-mesin segitu. Itu ya untuk kenyamanan, nggak usah ditanya lagi lah kalau buat mobil Eropa ya. Terus bodinya juga timeless lah ya kayaknya. Timeless. Kalau buat mesin, sampean puas nggak Mas? Buat akselerasi, terus responnya mesinnya? Kalau buat respon mesinnya ya, respon mesinnya, terus akselerasinya, kita nggak usah nanya sekarang kalau BMW, nggak usah BMW lah, semua mobil Eropa lah ibaratnya. Untuk akselerasi mereka pasti menang. Pasti menang. Nggak 100% menang, cuma tariannya itu beda lah. Apalagi kan ini 6 silinder. Kan BMW kan ada yang 4 silinder, 4 silinder, 6 silinder. Jadi dari suara mesinnya aja kita udah denger toh. Kayak beng gitu. Ya untuk akselerasi sama respon bisa diadu lah ya mobil-mobil baru ya. Ya kalau dibilang buat diadu, nggak tahu lah ya. Tergantung jokinya sekarang. Kalau misalnya yang naikin nggak seneng ngebut ya belum tentu iya. Tergantung sih nyetir. Tergantung yang nyetir. Sepengalaman Mas punya ini, dinaikinya itu nyaman nggak Mas? Kenyamanannya gimana? Kalau untuk mobil Eropa ya, sekali lagi, untuk hal kenyamanan itu menurutku nyaman banget sih. Nyaman banget. Dalam artian kenapa nyaman banget, dari hal interiornya, safety-nya, terus akselerasinya. Mereka kan ibaratnya dibilang lebih dari mobil Jepang juga enggak sebenarnya gitu loh. Tapi untuk kenyamanan sesuai lah sebanding dengan apa yang dipromosikan. Apalagi kan BMW ini kan promosinya kan juga gencar kan. Kalau untuk hal kenyamanan nyaman banget sih. Ada harga, ada rupa ibaratnya gitu. Tapi ya relatif juga sih. Mahal atau murahnya itu relatif. Untuk fitur keselamatan di mobil E39 ini gimana Mas? Pengalamannya Mas,
ada sistem kayak airbag kah, apakah bisa dijelaskan? Ini kan ngomongin safety ya. Sekali lagi kalau menurut saya mobil Eropa ini buat safety-nya itu menurutku nggak main-main sih. Beda sama beberapa mobil lainnya lah ya. Saya nggak ngomong itu Jepang atau Eropa. Karena kan rancu lah ya kalau misalnya kita ngomongin tentang Jepang atau nggak ada bedanya sebenarnya. Cuma memang kalau untuk hal safety, E39 ini nggak E39 aja sih sebenarnya, BMW secara keseluruhan. Sepengalaman saya itu aman, tapi ya tergantung lagi sama benturan. Kalau misalnya ada kecelakaan itu tergantung itu juga. Kalau dari ini kan dia ada 6 airbag. 6 titik. 6 titik. Jadi di bawah kursi itu ada dia. Terus di depan juga ada 2. Terus habis itu pengalaman saya sama saudara-saudara saya kan, saudara-saudara saya kan juga suka mobil. Kebanyakan suka mobil. Kakak saya juga ada mobil tua juga. Beberapa kan ada yang Jepang, ada yang Eropa. Di dalam itu kedap suaranya itu banget gitu. Nah, terus kalau misalnya BMW lah ibaratnya ya, kita nggak ngomong mobil Eropa aja. Lebih apa ya? Karena dia kan platnya lebih tebal juga kan daripada mobil-mobil yang lain gitu loh. Nah, itu yang bikin menurut saya itu safety di mobil BMW bagus lah, lebih baik daripada beberapa mobil yang lain. Menurut saya ya. Sasisnya itu lebih tebal daripada mobil-mobil yang lain lah, tebal lah daripada mobil yang lain. Itu yang kenapa jadinya kayak dia lebih kokoh sama lebih kuat lah daripada mobil yang lain. Safety banget lah yo. Umur mengingat mobil ini udah 2 BMW yang ya E39 M46 kan 90-an lah ya. 90-an. Hampir 30 lah. Oke Mas, kalau pertanyaan selanjutnya, alasan sampean milih E39 ini kalau dari eksterior itu gimana? Kenapa kok sampean milih ini? Kalau menurut saya itu kayak BMW untuk seri yang apalagi yang lama ya. E39 ini termasuk yang timeless daripada kan dia bodinya kan udah nggak kotak-kotak semua kan. Udah lebih kayak agak bulat-bulat bunder lah, montok lah ibaratnya kalau kata semok. Ini makanya saya kayak lebih tertariknya itu. Terus di samping itu saya kan juga suka warna merah tuh. Kalau untuk merahnya sendiri itu kan beda tuh. Kelihatannya kayak lebih mateng lah gitu loh. Terus dipadukan sama montoknya itu tadi, semoknya itu tadi, jadinya kayak lebih tertarik ke seri yang ini, seri 5. E39 yang seri 5. Di samping itu ya, sekarang kalau kita naik ini ya, kalau di jalan-jalan, orang-orang kan, apalagi orang awam lah berarti ya, itu kan nggak mikir Mas, masuk iki 98 gitu loh. Kan mereka nggak tahu gitu loh, pasti, weh BMW. Sekali lagi, rata-rata, nggak semua, rata-rata orang pasti memilih untuk mobil Eropa, khususnya BMW, Mercy, itu lebih nyari ke kayak kalau yang buat orang awam ya, itu nyari looknya juga kan pasti. Nah, looknya itu kita juga harus berusaha lah, ibaratnya mobil ini seenggaknya itu harus kelihatan orang itu juga enak gitu loh, enak dilihat gitu loh. Orang lihat, wah BMW. Nggak terlepas dari BMW atau enggaknya, tapi kelihatan itu biar kayak, wah ini mobil bagus gitu loh. Biarpun harganya mungkin saya nggak ngomong BMW ya, mobil lain pun ada yang harganya 50-an, 60-an, looknya juga bagus. Orang pasti yang untuk orang awam itu pasti mikirnya tahun piro rek gitu loh, ini tahun berapa gitu loh. Looksnya semua itu tergantung looks juga sih. Kalau ini masuknya merah apa Mas? Ini tuh lebih ke Advan Red kayaknya. Advan Red, bukan marun ya? Kalau misalnya warna, tipe-tipe warna kan biasanya cewek ya masing tahu. Kita kan abang pokoknya. Merah pokoknya gitu. Tadi kan udah ngomongin eksterior nih Mas, sekarang masuk ke interior ya. Menurut Mas, interiornya itu mulai dari material, desainnya gimana Mas? Buat materialnya dulu ya. Buat materialnya kan ini liter ya. Joknya pakai liter, kulit lah, ibaratnya kulit. Kalau liter kayaknya terlalu kulit lah ya. Kulitnya itu loh yang bikin kesannya itu lebih elegan. Kulit yang dibawakan sama ini bagus lah, ibaratnya nambah kesan-kesan elegan, mewah, lebih ke mewah lah ibaratnya. Untuk interiornya juga, untuk mobil kelas tahun 98 ya, semua itu udah elektrik kan di dalam. Jadi untuk joknya udah elektrik, terus setirnya juga udah elektrik. Jadinya itu sih yang nambah kesan timeless-nya
timeless-nya di tahun 98. Bahkan saya sendiri aja belum lahir tahun 98 waktu itu. Saya 99 kan lahir. Ya. Mobil ini udah ada duluan. Mobil ini ya? Nah, tuan mobil ini daripada umur saya. Yang ngebikin kayak orang jadinya 98 tapi kok udah elektrik semua gitu loh. Aku tadi pas masuk juga kaget, Mas. Kenapa? Elektrik semua ya? Kok elektrik semua, terus joknya khas banget lah. Iya. Jok BMW kulitnya ini khas banget sih. Terus dari baunya juga bau-bau BMW. Tahun segitu kan. Ya apa? Gimana itu BMW? Bau-bau BMW, Mas. Baunya BMW itu khas, Mas. Khas ya? Khas. Ya walaupun aku gak punya BMW ya, tapi aku pernah naik punya teman-teman itu, waduh, baunya sama. BMW banget, wis. BMW banget. Wis. Kata jelas no, pokoknya BMW banget. Untuk mobil tahun segitu, untuk merogoh kocek yang terlalu dalam juga enggak sih. Untuk pembelian pertamanya ya, itu enggak terlalu dalam lah untuk merogoh koceknya kalau menurut saya. Iya. Aku tadi juga kaget. Porsche mundur, spion kiri langsung turun. Iya. Untuk Spion tahun kiri. segitu, waduh. Itu kan otomatis itu kan. Inovasi. Inovasi yang diberikan itu udah. Mobil-mobil sekarang kan ya enggak semua. ada yang gitu, cuman ya nggak semua lah. Enggak semua. Nah ini tahun 98 kan. Itu makanya. Inovasi ini wis BMW mantep. mungkin maju selangkah lebih baik untuk urusan apa ya, kenyamanan lah mungkin ya. Enggak BMW aja sih, Eropa. Oke Mas, ngomongin interior tadi ya. Iya. Kalau sistem entertainmentnya kan hitungannya mobil Eropa ya. Iya, Gimana Mas sistem entertainment dari mobil ini? Kalau untuk sistem entertainmentnya ya, itu menurut saya sih sangat mumpuni sih. Jadi ibaratnya saya puas lah sama yang bawaannya ini. Karena kan ini udah ngusung Android juga kan sekarang. Yang apa di BMW ini. Oh diganti? Udah diganti Android. Jadi kayak buat dengerin lagu, terus Bluetooth lagu, terus bassnya juga kerasa. Jadi untuk kenyamanan, untuk hal konektivitas sama media, multimedia itu menurut saya puas sih. Kalau yang bawaannya dulu apa Mas? Kalau bawaannya itu tape biasa. Cuman sound-soundnya udah mumpuni dari awal ya? Iya. Cuman ganti head unit aja. Iya, ganti head unit aja. Jadi karena kan kita harus ada permajaan juga kan gitu loh. Sekarang udah 2023, terus di tahun segini pastinya kan kita pengen sesuatu hal yang tidak ribet gitu loh. Untuk hal kayak colok aux itu kan, apalagi kalau misalnya dari mobil kalau dicolok aux ke HP, saya takutnya ngerusak HP. Iya kan, itu pasti gitu loh. Kayak soalnya kan lambat laun lah. Kelistrikannya kan kebanyakan itu pasti ada stabil ada enggaknya gitu. Namanya mobil kan, itu kita nggak tahu, malah ngerusak HP saya takutnya itu. Kalau itu, tapi menurut saya overall untuk hal multimedia sama konektivitasnya sangat-sangat puas lah untuk ini. Untuk sound bawaannya udah bagus ya, Iya. cuman ganti head unit soalnya kan di tahun segini kita kalau keluar kota kan butuh maps. Iya, apalagi kalau kita sendiri gitu. Bosen Kalau kan? kita sendiri bosen toh di jalan gitu, nggak ada yang nemenin apalagi itu lah. Kalau Bluetooth ini kan gampang Kalau kan? Bluetooth gampang kan, sekarang apalagi ada YouTube, ada yang lainnya. Biar gak bosen lah kalau sendiri ya. Iya, udah nggak kaset lah sekarang kan. Gitu. Kalau misalnya untuk hal multimedia sama konektivitasnya itu. Sekarang kembali lagi ke mesin Mas ya. Kalau ngomong mesin kan 2800 cc ya. Untuk konsumsi bahan bakar dalam kota, luar kota, itu habis berapa Mas? Sama sampean pakai oktan berapa? Nah itu kalau kita ngomongin bahan bakar sekarang ya. Waduh kok wis ketawa ini Rek. Kalau ngomongin bahan bakar ada harga, ada rupa lah ibaratnya ya. Kalau untuk konsumsi BBM-nya untuk di dalam kota itu perbandingan 1,6 1 kilometer 1 liter 6 kilometer. Kalau untuk luar kotaan 1,8. Dan ini saya pakai kan dari awal udah tak isi Pertamax yang RON 92. RON 92. Jadi ya kalau misalnya saya mau pakai ini, sebenarnya bukan mikir-mikir sih. Tapi lebih ke apa ya? Kalau saya pakai itu kalau lagi pengen pakai saya pakai gitu loh. Tergantung, kalau misalnya untuk konsumsi bahan bakarnya ya segituan lah. Segituan. Kalau menurut saya sih apa ya, relatif. Balik lagi kita harus harus nggak bisa ngelak kalau misalnya pemakaian bahan bakar segitu tapi tenaga yang dikeluarkan kan lumayan juga gitu loh. Apalagi ini 6 silinder toh. 6 silinder. Untuk tenaganya juga bukan kaleng-kaleng lah kalau kata saya kan. Tapi tergantung kaki lah ibaratnya kan sekarang kan. Kalau kakinya lecek, ngegasnya ini terus kebanyakan geber-geber,
ya sama aja. Sama Mungkin nggak 16 malah 15 juga 15 bisa gitu loh. Tergantung injekan kaki lah ibaratnya. Kalau kita giring nggak kita player mungkin bisa lebih irit gitu. Kalau untuk dalam kota sih 16 lah ibaratnya. Tapi untuk konstruksi segitu sebanding lah ya sama tenaga, Iya, 2.800 kan? Ya sebanding untuk di cc segitu ya, bukan solar ya, bukan diesel toh. Karena kalau misalnya dibilang, oh boros ya 16 gitu, 16 boros, ya nggak juga sih. Nggak juga tergantung pemakaian. Sebanding lah sama Sebanding, tenaga ya, iya, yang dikeluarkan kan? Iya. Kalau misalnya mau murah ya numpak celeng gitu, kata gitu Celeng. sih. Kan sampean udah lama megang mobil ini ya. Iya. Untuk masalah apa sih yang udah dihadapi pas naik mobil ini? Terus untuk perawatan, kendala-kendalanya apa? Apa ada kendala pas perawatan? Apa perawatannya sulit kah, gampang kah? Kalau untuk hal perawatan ya, perawatan dulu. Itu tergantung orang sih sekarang. Masalah sendiri, selama ini sih belum ada masalah yang signifikan. Karena kan perawatan rutin, terus ya ganti oli, terus ngecek semuanya. Itu selalu saya lakukan lah untuk menjaga biar mobil ini tadi itu nggak ada masalah tadi. Cuma kadang-kadang memang yang kejadian itu kayak mobil mungkin susah hidup. Itu kan karena lama nggak dipakai. Kalau lama nggak dipakai itu pasti semua mobil lah. Karena kan saya kalau kemana-mana kan males bawa mobil juga. Biasa kan bawa motor juga kan, motor. Apalagi di kota sekarang kan udah, aduh macetnya gak karu-karuan gitu loh, udah nggak karu-karuan. Jadi mobil juga jarang saya pakai. Itu pengaruh. Jadi kayak hal godanya itu ada. Kita itu beranggapan mobil ini hidup lah ibaratnya. Jadi kita harus nyayangi juga ya. Sehingga kalau ngerawat ini di mana, Mas? Kita rawat sendiri sih. Pokoknya kita jaga seutuh mungkin lah mobil itu biar nggak ada hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita mau di luar kota atau di dalam kota gitu. Kalau untuk E39 ini, Mas, menurut sampean sebanding nggak sih harga sama performanya, sama fiturnya, sama semuanya yang ada di mobil ini? Harganya sebanding nggak? Menurut saya menurut saya sebanding. Saya nggak akan ngomong kalau ini BMW itu mobil mahal juga enggak gitu loh. Tergantung relatif lah ibaratnya. Sekarang saya bilang murah juga enggak gitu loh ibaratnya. Apa ya, kayak experience saya selama pakai mobil ini itu belum, ya mungkin sekali dua kali kayak saya mikir tanpa alasan lah ibaratnya kan, tanpa alasan kita seneng ke suatu hal itu kadang-kadang tanpa alasan juga kan itu. Jadi kalau dibilang sebanding tergantung effort lah, karena usaha kan tidak akan mengkhianati hasil itu tadi lah ibaratnya. Itu yang lainnya ya overall puas, sangat-sangat puas lah ibaratnya. Kalau misal ada yang nonton ini kepingin nyemplung buat main BMW, apalagi E39, kan sampean udah pengalamannya banyak kan sama mobil ini? Enggak. Kan mulai punya kan, udah lama kan. Kalau mau yang nyemplung itu untuk ke tahun-tahun selanjutnya ini masih worth it nggak sih E39 ini? Saran dari saya untuk yang nonton lah ya ibaratnya. Buat yang pengen beli. Yang pengen beli, kalau dibilang worth it atau enggaknya tergantung juga. Pastinya kalau menurut saya pribadi ya worth it aja gitu loh. Karena kan saya untuk menikmati apa yang diberikan, fitur-fitur yang diberikan oleh BMW ini sendiri, menurut saya ya saya puas. Cuma untuk bukan pemula lah, orang yang baru mau masuk lah ke mobil, orang awam itu mau nyemplung ke BMW ya sah-sah aja, nggak ada yang melarang. Kayak kan ada orang bilang pasti mobil pertamamu jangan BMW, jangan Eropa karena perawatannya mahal, ini itu. Sebenarnya kalau menurut saya, kalau untuk saran ke orang yang mau terjun, saya ya silakan aja. Tidak ada larangan. Kalau ngomongin underdeal, Mas ya, ada nggak sih di sekitar Malang sini kampakan BMW atau kampakan mobil Eropa? Setahu saya sih pasti ada. Yang pertama itu harus ngecek kondisi barangnya itu bagaimana. Kalau yang kepingin masuk ke BMW, Mas, menurut sampean yang entry level, yang pemula dulu lah,
enaknya mobil BMW tipe apa? Kalau menurut saya sih, ya tergantung sih Mas. Kalau misalnya BMW itu tadi Iya. kalau BMW. Cuma cobalah ke seri yang E30-an. E30. Nah, E30-an itu menurut saya masih ramah lah. Apalagi yang di bawah tahun 2000. Iya. Itu masih ada yang ramah di kantong lah. Iya, Ramah di kantong. Nanti terserah setelah beli mau diapakan, dimodifikasi yang seperti apa. Kan banyak tuh sekarang di Jakarta, Iya. di Bandung, apalagi Iya. di Jogja. Itu banyak yang mereka modifikasinya itu jadi bagus gitu loh. Tergantung mobil tua itu nggak selamanya look itu tetap tua gitu loh. Sekarang mobil tua, tapi dari cat aja kita ngerawatnya bagus katakanlah ya. Dari catnya kita ngerawat bagus, orang kan pasti mikirnya, oh ini mobil dirawat gitu loh. Tetap enak dilihat gitu loh Mas. Kalau untuk saya saran sih E30-an lah. E30. Entry level Entry BMW levelnya ya. mereka. Untuk part yang udah dimodifikasi di mobilnya sampean ini apa aja Mas? Kalau ini sih kita senengnya karena dari awal kita emang seneng OEM look ya, OEM look. Jadinya untuk kita cuma ganti-ganti beberapa lah. Akhirnya kita pakai N-Bug. E-bug. Kalau dari modifikasinya ya kita perintilan-perintilan kecil aja lah ya ibaratnya. Kalau dari peleknya kita pakai peleknya Empal. Empal yang style 37. Empal itu M paralel ya. M paralel. Terus untuk bannya, untuk profil bannya yang ban depan kita pakai ukuran 21545 ring 18. Untuk ban belakangnya kita pakai 22545 sama ring 18 juga. Itu terus modifikasi lainnya kita pakai body kitnya M-Tech part number. Terus habis itu stud bar assist sensor. Itu terus setirnya E90. Terus nggak banyak sih sebenarnya, nggak banyak banget ya. Kita kan balik lagi OEM look ya, nggak yang terlalu gimana sebenarnya. Yang penting enak dilihat aja lah. Kan elegan, menambah kesan elegan kalau misalnya kita balik ke OEM look. Itu sih. Oke Mas, kalau gitu terima kasih banyak udah meluangkan waktunya. Iya, saya makasih udah banyak. Dipinjamin mobilnya buat di-review. Oke, sama-sama. Ya udah Mas, kalau gitu terima kasih banyak Mas. Sampai ketemu di lain acara. Lain waktu. Lain waktu. Siap. Suka Review Auto. Yo. Oke teman-teman, jadi terima kasih udah nonton video kita dari awal hingga akhir. Kita udah selesai nih nge-review BMW E39 mulai dari eksterior, interior, mesin, semuanya lah. Pokoknya kita udah bahas, kita udah ngobrol sama ownernya, user experience bersama ownernya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Wis rek, aku hati nyoba mobil iki.